Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pesta gol, Bayern Munchen beranjak ke puncak klasemen Bundesliga. 3 poin berhasil diamankan Bayern Munich di pertandingan pekan ke-12 Bundesliga. Menjamu Mainz 05 di Allianz Arena, di Rotten menang telak dengan skor 6-2. Di babak pertama, Bayern mampu menjeploskan 3 gol lebih dulu melalui Serge Gnabry pada menit ke-5, Jamal Musiala pada menit ke-28, dan Sadio Mane di menit ke-43. Sedangkan Mainz membalas dengan 1 gol melalui Sylvain Widmer di menit ke-45 plus 2. Di babak kedua, Bayern menambah 3 gol lagi lewat Leon Goretzka di menit ke-58, Mathys Tel di menit ke-79, dan Choupo-Moting di menit ke-86. Pada menit ke-82, Mainz juga mencetak 1 gol melalui Marcus Ingvartsen. Hasil ini membuat Bayern mengkudeta posisi puncak dengan 25 poin, sedangkan Mainz berada di posisi ke-8 dengan 18 poin. Borussia Dortmund kalahkan Eintracht Frankfurt 2-1. Borussia Dortmund meraup 3 poin dari kunjungannya ke markas Eintracht Frankfurt dengan skor akhir 2-1. Dortmund mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-20 lewat Julian Brandt. Frankfurt berhasil menyamakan skor pada menit ke-26 lewat gol Daichi Kamada. Namun Dortmund berhasil mengunci kemenangan di menit ke-52 lewat gol Jude Bellingham. Hasil ini membuat Dortmund menempati posisi ketiga dengan 22 poin, sedangkan Frankfurt menempati posisi kelima dengan 20 poin. Drama 7 gol, PSG susah payah kalahkan Troyes. PSG memetik kemenangan krusial di lanjutan Ligue 1 2022-2023 berhadapan dengan Troyes setelah Parisiens menang dengan skor 4-3. Troyes berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Brest Mama Baldé pada menit ketiga dan menit ke-52. Namun PSG mampu membalikan kedudukan berkat gol Carlos Soler pada menit ke-24. Lionel Messi menit ke-55. Neymar menit ke-62. Onside. Dan Kylian Mbappe di menit ke-76. Curls to his left, strikes with his right. Sebelum Ante Palaversa memperkecil kedudukan di akhir babak kedua. Berkat kemenangan ini, PSG semakin kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan raihan 35 poin dari 13 laga, sementara Troyes harus puas berada di peringkat ke-11 karena kekalahan ini. Gol menit akhir Lewandowski buat Barcelona tekuk Valencia 1-0. Barcelona mencuri poin penuh kala bertandang ke markas Valencia dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 Minggu 30 Oktober. Blaugrana menang 1-0 dalam duel di Stadion Mestalla tersebut. Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit ke-90 plus 3. Hasil tersebut membuat Barcelona naik ke puncak klasemen sementara dengan 31 poin, sementara itu Valencia yang mengkoleksi 15 poin tetap di peringkat ke-10. Hasil La Liga Jornada ke-12 hari ini. Mallorca imbang 1-1 melawan Espanyol, Almeria menang 3-1 atas Celta Vigo, Cadiz sikat Atletico Madrid dengan skor 3-2, Sevilla kalah 0-1 dari Rayo Vallecano,
Sampai pekan ini daftar top skor masih dipegang oleh Robert Lewandowski dengan 13 gol, diikuti oleh Broha, Iglesias, dan Joselu dengan 7 gol. Tekuk Sampdoria 3-0, Inter Milan tembus 5 besar. Inter Milan berhasil mengamankan kemenangan di Giornata ke-12 Serie A 2022-2023. Menjamu Sampdoria di Giuseppe Meazza, Nerazzurri berhasil menang dengan skor 3-0. Minggu 30 Oktober. Inter unggul 2 gol di babak pertama melalui Stefan De Vrij di menit ke-21. Çalhanoğlu with the corner. De Vrij! Dan Nicolo Barella pada menit ke-44. Now Barella, fabulous. Inter kemudian mampu menambah gol melalui Joaquin Correa di babak kedua, tepatnya di menit ke-73. Forward. Correa going insane. Berkat kemenangan ini, naik ke peringkat kelima klasemen Serie A dengan raihan 24 poin dari 12 laga, sementara Sampdoria terpuruk di peringkat ke-18 dengan raihan 6 poin dari 12 laga. Gol lewat pemain pengganti, Juventus menang tipis lawan Lecce. Juventus mengalahkan Lecce dengan skor tipis 1-0 dalam duel pekan ke-12 Serie A 2022-2023 Ettore Giardiniero, Sabtu 29 Oktober. Hasil ini krusial untuk Massimiliano Allegri dan skuadnya. Kali ini gol tunggal Juve datang di babak kedua lewat aksi gemilang pemain pengganti Nicolo Fagioli di menit ke-73. Towards Pacioli. Tambahan 3 poin membuat Juve menempati posisi ke-7 dengan 22 poin, sedangkan Lecce menempati posisi ke-17 dengan 8 poin. Victor Osimhen hat-trick, Napoli sikat Sassuolo 4-0. Napoli menang 4 gol tanpa balas atas Sassuolo di Stadio Diego Armando Maradona Sabtu 29 Oktober. 4 gol Napoli dalam pertandingan ini dicetak oleh Victor Osimhen di menit ke-4 Di Lorenzo's cross, Osimhen. Dan menit ke-19. Kvaratskhelia still. And in. Vicha Kvaratskhelia di menit ke-36. 35 minutes play. Kvaratskhelia. Dan gol ketiga Osimhen di menit ke-77. Victor Osimhen for his first Serie A. Hasil ini membuat Napoli kokoh di posisi puncak dengan 32 poin, sedangkan Sassuolo menempati posisi ke-9 dengan 15 poin. Diwarnai blunder dan gol telat, Liverpool keok dari Leeds 1-2. Liverpool dibekuk Leeds United dengan skor 1-2 dalam duel pekan ke-14 Premier League 2022-2023 Minggu 30 Oktober. Leeds bisa mencetak gol cepat di menit ke-4 lewat aksi Rodrigo Moreno. Mohamed Salah memperkecil kedudukan di menit ke-14, tetapi kemudian Crescencio Merville kembali membawa Leeds United unggul di ujung laga pada menit ke-89. Kekalahan ini buruk bagi Liverpool yang tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin, sedangkan Leeds menempati posisi ke-15 dengan 12 poin. Leicester versus Manchester City, De Bruyne menangkan The Citizen. Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 di markas Leicester City King Power Stadium Sabtu 29 Oktober. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-49. Hasil ini membuat Manchester City ke puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 29 poin dari 12 laga, sedangkan Leicester City turun ke posisi 18 dengan 11 poin. Brighton versus Chelsea, The Blues takluk 1-4. Chelsea menelan kekalahan di pekan ke-14 Premier League 2022-2023 bertamu ke markas Brighton. The Blues diajar dengan skor telak 4-1 oleh sang tuan rumah. Brighton berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Leandro Trossard di menit ke-4. Gol bunuh diri Ruben Loftus-Cheek di menit ke-14. Dan Trevoh Chalobah pada menit ke-42.
Chelsea berhasil memperkecil kedudukan berkat gol Kai Havertz di menit ke-48 Gallagher whipping it towards the sebelum akhirnya Brighton menambah keunggulan di menit ke-90+2 lewat gol Pascal Gross. get a second chance. Pushed away. Hasil ini mengakhiri laju tidak terkalahkan Chelsea setelah 9 pertandingan di semua ajang. Chelsea kini menempati peringkat kelima dengan koleksi 21 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Brighton di peringkat ke-8 dengan 18 poin. Hasil Liga Inggris Matchday ke-14. Newcastle menang 4-0 atas Aston Villa, Bournemouth kalah 2-3 atas Tottenham, Crystal Palace menang 1-0 atas Southampton, Brentford imbang 1 sama atas Wolves, Fulham imbang melawan Everton dengan skor kacamata. Newcastle terus melaju. Newcastle masih belum teradang dan terus melaju di papan atas Liga Inggris. Aston Villa jadi korban berikutnya usai digasak 0-4. Newcastle mencatatkan kemenangan keduanya dengan selisih 4 gol musim ini. Padahal sebelumnya Newcastle cuma menang sekali dengan selisih sebesar itu dalam 4 musim sebelumnya. Tak cuma tajam di depan dengan torehan 24 gol, Newcastle juga kukuh di belakang karena jadi tim dengan kebobolan paling sedikit sejauh ini, yakni 10 dan clean sheet terbanyak 6. Tak ada Haaland, De Bruyne pun jadi. Erling Haaland memang absen saat Manchester City menghadapi Leicester City. Tetapi tenang, Citizen masih punya Kevin De Bruyne. Sang pemain berhasil mencetak satu-satunya gol di laga melawan Leicester City. Guardiola mengaku senang City bisa membuktikan tetap tangguh tanpa kehadiran pemain depan asal Norwegia tersebut. De Bruyne sendiri sudah bikin 4 gol dan 11 assist musim ini. Kami membuktikan bisa menang dengan atau tanpa Erling Haaland, ujar Guardiola kepada BT Sport. Van Dijk akhirnya tumbang juga di Anfield. Start buruk Liverpool berlanjut setelah kalah 1-2 di kandang dari Leeds United. Kekalahan ini menjadi kekalahan keempat Liverpool di 12 pertandingan yang sudah dilalui di Liga Inggris musim ini. Ironisnya, hasil ini juga menyudahi catatan mentereng Van Dijk selama berlaga di kandang bersama Liverpool. Untuk pertama kalinya setelah 70 laga Liga di Anfield, Van Dijk tumbang di depan publik sendiri. Sejak gabung Liverpool pada Januari 2018, Van Dijk punya 59 kemenangan dan 11 imbang di Anfield. Liverpool memang sempat menelan kekalahan beruntun juga di kandang pada musim 2020-2021. Tetapi Van Dijk absen karena cedera lutut selama semusim. Liverpool juga kalah untuk pertama kalinya di Anfield dalam 1,5 tahun terakhir setelah takluk dari Fulham Maret 2021. Granit Xhaka yang sekarang lebih oke, apa rahasianya? Granit Xhaka sejauh ini tampil mentereng, Xhaka pun cukup top chair. Dirinya sudah mengemas 3 gol di Liga Inggris dan 1 gol di Liga Eropa. Thierry Henry, legenda The Gunners, menyanjungnya. Henry menganalisis kalau Xhaka lebih oke karena pertama, Granit Xhaka sudah tidak melakukan kesalahan seperti musim-musim sebelumnya. Kedua, Henry menyebut kalau Xhaka tampil apik ketika diberi kebebasan untuk bermain lebih di depan. Itu bisa jadi senjata Arsenal ketika sedang buntu. Real Madrid belanja di Januari, ngapain? Carlo Ancelotti membeberkan rencana timnya di musim dingin nanti. Sang manajer menyebut bahwa timnya tidak berencana mendatangkan pemain baru dalam waktu dekat ini, apalagi di bursa transfer Januari nanti, karena ia menilai timnya masih mumpuni untuk bersaing. Jadi ia menegaskan bahwa ia akan mengandalkan skuad yang ada saat ini paling tidak sampai akhir musim 2022-2023 nanti. Skuad kami akan tetap sama hingga akhir musim nanti, imbuhnya. Usia sudah menyentuh 41 tahun, Zlatan Ibrahimovic ngotot belum mau pensiun. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic menegaskan belum kepikiran untuk pensiun meskipun usianya sudah menyentuh angka 41 tahun. Ibra mengaku masih punya keinginan besar untuk bermain sepak bola. Saya memiliki hasrat besar untuk permainan saya.
Saya memiliki situasi yang berbeda sekarang dengan usia saya dan dengan rekan satu tim yang saya miliki, kata Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic memang sadar diri sudah tidak muda lagi, namun Ibrahimovic mengaku bila pensiun sekarang, maka dirinya akan sangat merindukan sepak bola dan menyesali keputusannya itu. Bek Real Madrid tersingkir dari skuad timnas Spanyol di Piala Dunia 2022. Bek Real Madrid Nacho Fernandez tampaknya harus melupakan tampil di Piala Dunia 2022 sebab ia dikeluarkan dari skuad sementara timnas Spanyol di bawah asuhan pelatih Luis Enrique. Laporan dari Marca, pelatih timnas Spanyol itu telah mengirimkan daftar 55 pemain sementara yang dapat dipertimbangkan untuk tampil di Piala Dunia 2022. Tidak ada nama Nacho Fernandez dalam daftar tersebut. Laporan itu menunjukkan bahwa Luis Enrique memang lebih memilih pemain yang ia andalkan sepanjang kampanye, kualifikasi Piala Dunia, dan UEFA Nation League. Jelang Piala Dunia, De Ligt justru alami cedera bersama Bayern. Matthijs De Ligt mungkin akan absen selama beberapa saat setelah mengalami cedera di pertandingan Bayern Munich lawan Mainz. Bek asal Belanda itu terjatuh jelang akhir babak pertama pertandingan Bundesliga yang dimenangkan Bayern dengan skor 6-2 dan ia membutuhkan perawatan di paha kirinya. Ia kemudian ditarik keluar dengan Benjamin Pavard menggantikannya untuk babak kedua. De Ligt mengatakan kepada wartawan bahwa pemeriksaan sudah direncanakan, tetapi ia optimis dengan situasinya. Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang buruk, katanya. Tetapi tetap saja De Ligt khawatir tentang cederanya dengan Piala Dunia hanya tinggal beberapa pekan lagi. Paul Scholes terpojok, skill muter-muter Anthony banjir dukungan. Scholes dan Robbie Savage sempat menertawakan aksi individu Anthony setelah melakukan tipuan sia-sia saat skor masih 0-0. Setelah melakukan 2 kali putaran, Anthony kehilangan posisi. Kini Fred pasang badan untuk Anthony. Sang gelandang menunjukkan reaksi tidak senang dengan Scholes dan Savage. Saya kira itu dimulai dengan kami sebagai orang Brazil. Para pemain Brazil punya kualitas di dalam darah mereka. Selalu seperti itu sejak Pele, punya kualitas, mendribel bola, mencetak gol, berdansa dan tersenyum. Jadi saya kira orang-orang harus memahami aspek yang kami miliki ini. Jadi itu tidak menyinggung siapapun apa yang dia lakukan, tegas Fred. Sebelumnya mega bintang PSG dan Brazil Neymar juga menyuarakan dukungannya kepada Anthony untuk mempertahankan skill berputar-putarnya itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!